Ada kalanya dalam hidup ini, kita merasa lelah dengan segala kerumitan yang datang silih berganti. Mungkin kamu pernah mengalami hal serupa saat berharap mendapatkan cinta yang tak perlu memusingkan kepala, namun tetap mampu memberikan kehangatan dan ketenangan di hati. Bayangkan saja sebuah hubungan yang tidak dibebani oleh drama berlebihan, tanpa harus selalu memikirkan langkah apa yang salah atau khawatir tentang masa depan yang terlalu jauh. Cinta yang sederhana seperti secangkir teh hangat di pagi hari yang menenangkan, tanpa perlu tambahan gula atau bumbu-bumbu lain untuk membuatnya terasa istimewa. Seringkali kita melihat orang-orang di sekitar kita berusaha keras mencari cinta yang sempurna berdasarkan standar media sosial atau tekanan dari lingkungan. Tapi apakah benar cinta yang sempurna itu ada? Atau justru kita hanya perlu belajar mencintai hal-hal kecil yang ada di depan mata? Pernahkah kamu berpikir bahwa kebahagiaan sesungguhnya bisa ditemukan dalam percakapan ringan di malam hari saat hujan turun, atau dalam diam yang nyaman bersama seseorang yang benar-benar paham isi hatimu? Aku ingat suatu sore ketika aku duduk sendirian di taman kota menatap pasangan tua yang sedang berjalan perlahan sambil bergandengan tangan. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi sorot mata mereka saling berbicara. Ada kedamaian yang begitu dalam setiap langkah mereka. Yang pelan aku bertanya-tanya, apakah mereka juga pernah melewati masa-masa sulit dalam hubungan mereka? Namun entah bagaimana mereka berhasil menjaga api cinta tetap menyala, meski mungkin hanya dengan cara-cara yang sederhana. Seperti itulah gambaran cinta yang aku inginkan. Cinta yang tidak perlu dipamerkan di media sosial atau diakui oleh dunia, tapi cukup dirasakan oleh dua insan yang saling memahami. Terkadang kita terlalu fokus pada pencarian cinta yang besar, luar biasa dan spektakuler, sehingga lupa bahwa cinta sejati seringkali hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Bukankah lebih indah jika kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil seperti tertawa bersama saat menonton film favorit, berbagi makanan ringan di akhir pekan, atau sekadar saling mendengarkan tanpa perlu banyak bicara? Saat kita mulai memahami bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang usaha untuk saling mengisi dan melengkapi, maka kita akan mulai merasakan arti sebenarnya dari sebuah hubungan. Ketika kita berbicara tentang cinta yang sederhana, bukan berarti kita mengabaikan pentingnya komitmen atau tanggung jawab dalam sebuah hubungan. Justru sebaliknya, cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga hubungan agar tetap sehat dan bahagia, tanpa perlu terjebak dalam ekspektasi yang tidak realistis. Kita tidak perlu menjadi pasangan yang selalu tampil sempurna di depan orang lain. Yang penting adalah bagaimana kita bisa saling mendukung dan menghargai satu sama lain dalam keadaan apapun. Aku sering berbicara pada diriku sendiri di tengah malam yang sunyi. Saat semua orang sudah terlelap, aku duduk di tepi jendela memandangi bintang-bintang yang berkedip di langit. Aku bertanya pada diriku, apakah aku terlalu naif jika menginginkan cinta yang tidak rumit? Apakah aku salah jika ingin menjalani hubungan yang penuh makna tanpa harus selalu merasa tertekan oleh masalah yang datang silih berganti? Lalu aku tersenyum kecil karena sadar bahwa tidak ada yang salah dengan keinginan itu. Setiap orang berhak mendapatkan cinta yang membawa kebahagiaan, bukan kecemasan. Namun kadang-kadang aku juga merasa ragu, apakah cinta yang sederhana itu benar-benar ada atau hanya ilusi yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Ketika melihat teman-teman yang hubungannya penuh liku-liku, aku mulai mempertanyakan
Apakah aku terlalu idealis, ataukah hanya mencari alasan untuk menghindari tantangan dalam sebuah hubungan? Tapi kemudian aku sadar bahwa setiap orang memiliki definisi cinta yang berbeda-beda. Bagiku cinta yang sederhana bukan berarti tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kita bisa menghadapi masalah tersebut dengan cara yang sehat dan bijaksana. Pernah suatu hari, aku berbincang dengan seorang teman yang sudah menikah selama lebih dari 10 tahun. Aku bertanya padanya, apa rahasia hubungan mereka yang tampak begitu harmonis? Dia tersenyum dan berkata bahwa kuncinya adalah menerima satu sama lain apa adanya, tanpa berusaha mengubah pasangan menjadi orang yang berbeda. Dalam setiap hubungan pasti ada saat-saat di mana kita merasa frustrasi atau kecewa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap saling menghormati dan mencintai. Meski dalam situasi yang sulit, kadang-kadang aku membayangkan bagaimana rasanya memiliki hubungan yang tidak perlu dipenuhi dengan drama atau konflik yang berlarut-larut. Sebuah hubungan di mana kita bisa saling berbagi tanpa rasa takut atau cemas tentang apa yang akan terjadi esok hari. Bukan berarti kita harus mengabaikan masalah yang ada, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang dewasa dan penuh pengertian. Bukankah lebih baik jika kita bisa fokus pada hal-hal positif dalam hubungan daripada terus-menerus mempermasalahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting? Aku juga belajar bahwa cinta yang sederhana bukan berarti kita harus menurunkan standar atau mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Justru sebaliknya, cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing, tanpa perlu merasa tertekan untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sebenarnya. Kita tidak perlu berusaha keras untuk membuat pasangan kita bahagia, jika itu berarti kita harus mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Sebaliknya, kebahagiaan dalam sebuah hubungan seharusnya datang dari saling memberi dan menerima dengan tulus. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada cerita-cerita lama tentang pasangan yang hidup bersama selama puluhan tahun tanpa banyak kata-kata romantis yang diucapkan. Mereka tidak perlu mengungkapkan cinta mereka setiap hari dengan kata-kata yang indah, tapi cukup dengan tindakan-tindakan kecil yang penuh makna, seperti memastikan pasangan mereka sudah makan siang sebelum bekerja atau menyediakan selimut ketika cuaca dingin. Hal-hal kecil seperti inilah yang seringkali luput dari perhatian kita, padahal sebenarnya itulah yang membuat sebuah hubungan menjadi kuat dan abadi. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin kompleks, aku semakin yakin bahwa cinta yang sederhana adalah jawaban atas semua kebingunganku tentang hubungan cinta yang tidak perlu dipenuhi dengan janji-janji manis atau hadiah-hadiah mewah, tapi cukup dengan kejujuran dan ketulusan hati. Kita tidak perlu selalu mencari validasi dari orang lain tentang hubungan kita. Yang penting adalah bagaimana kita bisa merasa bahagia dan nyaman bersama pasangan kita sendiri. Jadi barangkali aku tidak pernah salah ketika menginginkan cinta yang sederhana, cinta yang tidak perlu rumit, tapi tetap mampu memberikan makna dan kebahagiaan dalam hidupku. Aku percaya bahwa suatu hari nanti aku akan menemukan seseorang yang juga memiliki pandangan yang sama tentang cinta. Seseorang yang tidak perlu menjadi pusat perhatian dunia, tapi cukup menjadi tempatku pulang ketika hati ini lelah dan butuh ketenangan. Dan saat itu tiba, aku yakin bahwa aku akan merasa lega karena
akhirnya menemukan apa yang selama ini aku cari. Ketika aku membayangkan hubungan seperti itu, aku juga memikirkan tentang bagaimana komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga kesederhanaan cinta komunikasi yang jujur dan terbuka, bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan dengan hati tanpa perlu merasa tersinggung atau defensif. Ketika kita mampu saling berbicara dari hati ke hati tanpa takut dihakimi, maka setiap masalah yang datang bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Cinta yang sederhana adalah ketika kita tidak perlu berusaha keras untuk menjelaskan diri kita kepada pasangan, karena mereka sudah memahami kita apa adanya. Aku juga percaya bahwa dalam cinta yang sederhana ada ruang untuk pertumbuhan pribadi. Setiap individu dalam sebuah hubungan tetap memiliki kebebasan untuk mengejar impian dan tujuan hidup mereka sendiri. Kita tidak perlu kehilangan identitas diri hanya demi menjaga hubungan tetap utuh. Justru sebaliknya, hubungan yang sehat adalah yang memberikan dukungan bagi kedua belah pihak untuk berkembang bersama tanpa merasa terkekang atau terjebak. Disinilah letak keindahan cinta yang sesungguhnya, ketika kita bisa tumbuh secara individu, namun tetap saling menguatkan sebagai sebuah tim. Namun tentu saja mencari cinta yang sederhana tidak berarti kita harus menutup mata terhadap tantangan yang ada. Dalam setiap hubungan, pasti ada saat-saat di mana kita merasa lelah atau kecewa. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Apakah kita akan menyerah begitu saja, ataukah kita akan berusaha mencari solusi bersama-sama? Aku percaya bahwa cinta yang sederhana bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang bagaimana kita bisa menghadapi masalah tersebut dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Ada kalanya kita merasa ragu apakah kita pantas mendapatkan cinta yang sederhana itu. Apakah kita cukup baik untuk diterima apa adanya oleh seseorang yang benar-benar mencintai kita. Namun ketika aku mulai merenung, aku menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita bisa saling melengkapi dan menerima kekurangan satu sama lain tanpa rasa takut atau cemas bahwa kita tidak cukup baik untuk dicintai. Karena pada akhirnya cinta yang sejati adalah tentang penerimaan, bukan penilaian. Saat aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya rasa syukur dalam sebuah hubungan. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang kurang, sehingga lupa untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Padahal jika kita mau melihat lebih dalam, banyak sekali hal-hal kecil yang patut disyukuri dalam sebuah hubungan, seperti kehadiran seseorang yang selalu ada di samping kita saat kita membutuhkan, atau senyum yang mampu menghangatkan hati di tengah hari yang melelahkan. Rasa syukur inilah yang membuat cinta tetap hidup dan tumbuh meski dalam kesederhanaannya. Aku juga belajar bahwa cinta yang sederhana seringkali hadir dalam momen-momen yang tidak terduga, saat kita tidak lagi mencarinya dengan sengaja, tapi justru ketika kita sedang fokus pada diri sendiri dan kebahagiaan kita sendiri. Ada sebuah kebijaksanaan yang mengatakan bahwa cinta sejati akan datang ketika kita sudah merasa cukup dengan diri kita sendiri, ketika kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, tapi justru mampu menciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Disitulah cinta yang sesungguhnya mulai tumbuh dengan sendirinya, tanpa paksaan. Pernah suatu hari aku bertemu dengan seorang teman lama
yang bercerita tentang hubungannya. Dia mengatakan bahwa awalnya dia sangat ingin memiliki hubungan yang romantis penuh kejutan dan petualangan. Namun setelah beberapa tahun menjalani hubungan, dia sadar bahwa yang dia butuhkan sebenarnya adalah seseorang yang bisa membuatnya merasa aman dan nyaman tanpa perlu banyak kata-kata atau tindakan besar. Dia menyadari bahwa cinta yang sederhana justru lebih tahan lama daripada cinta yang penuh drama dan kehebohan. Ketika aku mendengar ceritanya, aku merasa semakin yakin bahwa cinta yang sederhana bukan berarti membosankan atau monoton. Sebaliknya, cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang seringkali luput dari perhatian kita. Misalnya saat kita bangun di pagi hari dan melihat senyum pasangan kita yang masih terlelap, atau saat kita pulang ke rumah setelah seharian bekerja dan disambut dengan pelukan hangat. Hal-hal seperti inilah yang membuat cinta tetap hidup meski dalam kesederhanaannya. Aku juga sering berpikir tentang bagaimana waktu memainkan peran penting dalam sebuah hubungan cinta. Yang sederhana bukanlah sesuatu yang instan, tapi membutuhkan proses dan kesabaran. Kita tidak bisa memaksakan hubungan untuk menjadi sempurna dalam waktu singkat. Karena cinta yang sejati tumbuh seiring berjalannya waktu, melalui suka dan duka, melalui tawa dan air mata. Itulah cinta yang sesungguhnya mulai terbentuk dan menjadi kuat. Di tengah hiruk pikuk dunia yang serba cepat ini, aku semakin menyadari betapa pentingnya meluangkan waktu untuk hubungan yang kita jalani. Cinta yang sederhana bukan berarti kita harus selalu bersama setiap saat, tapi tentang bagaimana kita bisa menjaga kualitas waktu yang kita habiskan bersama. Kadang-kadang hanya dengan duduk berdua, tanpa bicara pun sudah cukup untuk membuat hati merasa tenang dan damai. Karena pada akhirnya cinta bukan tentang berapa banyak waktu yang kita habiskan, tapi tentang bagaimana kita menggunakan waktu tersebut dengan penuh makna. Aku juga belajar bahwa cinta yang sederhana adalah tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi oleh pasangan. Kita tidak perlu berusaha menjadi seseorang yang bukan diri kita hanya untuk membuat pasangan bahagia. Sebaliknya, kita harus berani menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Karena jika pasangan kita benar-benar mencintai kita, mereka akan menerima kita apa adanya tanpa syarat. Terkadang aku juga berpikir tentang bagaimana cinta yang sederhana bisa menjadi pelariannya sendiri dari kekacauan dunia. Di luar sana ada begitu banyak tekanan dan ekspektasi yang membuat kita merasa lelah dan tertekan. Namun ketika kita memiliki hubungan yang sederhana dan penuh makna, kita bisa menemukan tempat berlindung dari semua itu. Kita bisa merasa aman dan nyaman tanpa perlu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang hubungan kita. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita merasa bahagia dan puas dengan apa yang kita miliki. Aku juga sering membayangkan bagaimana rasanya menjalani hubungan yang tidak perlu dipenuhi dengan drama atau konflik yang berlarut-larut. Sebuah hubungan di mana kita bisa saling berbagi tanpa rasa takut atau cemas tentang masa depan. Bukan berarti kita harus mengabaikan masalah yang ada, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang dewasa dan bijaksana. Bukankah lebih baik jika kita bisa fokus pada hal-hal positif dalam hubungan daripada terus-menerus mempermasalahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting?
Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya kepercayaan dalam sebuah hubungan. Kepercayaan adalah fondasi utama yang membuat sebuah hubungan bisa bertahan lama. Tanpa kepercayaan, cinta yang sederhana pun bisa menjadi rumit dan penuh tekanan. Kita harus belajar untuk percaya pada pasangan kita tanpa perlu merasa curiga atau was-was setiap saat. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati adalah tentang saling mempercayai dan mendukung satu sama lain. Ada kalanya kita merasa takut untuk membuka hati karena takut terluka atau kecewa. Namun jika kita terus menutup diri kita, tidak akan pernah menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sederhana adalah tentang keberanian untuk membuka hati dan menerima kemungkinan-kemungkinan baru meski ada risiko yang harus dihadapi. Karena pada akhirnya cinta yang sejati hanya bisa ditemukan ketika kita berani untuk mencoba dan mengambil langkah pertama. Aku juga percaya bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kita tidak perlu selalu setuju dengan pendapat pasangan kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendengarkan dan menghargai pandangan mereka tanpa merasa perlu memaksakan kehendak kita sendiri. Dalam sebuah hubungan yang sehat, ada ruang untuk perbedaan dan diskusi yang sehat tanpa perlu merasa tersinggung atau marah. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan hubungan. Kita tidak boleh kehilangan diri kita sendiri hanya demi menjaga hubungan tetap utuh. Sebaliknya, kita harus tetap menjaga identitas diri kita sendiri sambil tetap memberikan yang terbaik untuk hubungan kita. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati adalah tentang bagaimana kita bisa saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Aku juga sering berpikir tentang bagaimana cinta yang sederhana bisa menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Di luar sana, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita merasa lelah dan putus asa. Namun ketika kita memiliki seseorang yang benar-benar mencintai kita dengan tulus, kita bisa menemukan kekuatan untuk terus maju dan menghadapi segala rintangan yang datang. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati adalah tentang bagaimana kita bisa saling menguatkan dan memberi semangat satu sama lain. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga sikap positif dalam sebuah hubungan. Kita tidak bisa selalu mengharapkan segalanya berjalan sempurna, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap bersikap optimis dan penuh harapan meski dalam situasi yang sulit. Sikap positif inilah yang akan membuat cinta tetap hidup dan tumbuh meski dalam kesederhanaannya. Aku juga percaya bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa saling memberi tanpa mengharapkan imbalan. Kita tidak perlu selalu menuntut sesuatu dari pasangan kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka tanpa pamrih. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati adalah tentang pemberian, bukan permintaan. Ketika kita berbicara tentang memberi dalam cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya empati. Sebagai fondasi hubungan, empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita tanpa perlu mereka mengatakannya secara eksplisit. Ini bukan hanya tentang mendengarkan, tapi juga tentang memahami perasaan mereka melalui gestur tatapan
atau bahkan diam yang terkadang lebih bermakna daripada kata-kata cinta yang sederhana adalah ketika kita bisa menjadi tempat bagi pasangan untuk menumpahkan segala beban pikiran mereka tanpa takut dihakimi. Aku juga sering membayangkan bagaimana cinta yang sederhana bisa menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Dalam setiap hubungan pasti ada saat-saat di mana kita belajar tentang kesabaran, pengertian, dan penerimaan. Hal-hal ini mungkin terdengar sederhana, namun sebenarnya memiliki dampak besar pada cara kita menjalani hidup. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus selalu sesuai dengan keinginan kita, dan bahwa ada keindahan dalam proses saling memahami satu sama lain. Ada kalanya kita merasa bahwa cinta yang sederhana itu sulit ditemukan, karena dunia modern seringkali menuntut kita untuk mencari yang sempurna. Media sosial misalnya seringkali menampilkan gambaran hubungan yang ideal, padahal kenyataannya setiap hubungan memiliki dinamikanya sendiri. Aku menyadari bahwa cinta yang sederhana justru seringkali luput dari sorotan karena tidak terlihat spektakuler. Namun justru disitulah letak keindahannya, karena ia tumbuh dari ketulusan, bukan dari pencitraan. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga keseimbangan antara harapan dan realitas. Kita seringkali memiliki ekspektasi yang tinggi tentang seperti apa hubungan kita nantinya, namun pada akhirnya cinta yang sejati adalah tentang bagaimana kita bisa menerima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari usaha untuk saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Aku juga percaya bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa tetap setia pada komitmen meski dalam situasi yang sulit. Kesetiaan bukan hanya tentang tidak berpaling kepada orang lain, tapi juga tentang bagaimana kita bisa tetap berada di sisi pasangan kita ketika mereka membutuhkan kita. Cinta yang sederhana adalah ketika kita bisa menjadi pendukung utama bagi pasangan kita tanpa perlu banyak bicara atau janji-janji kosong. Di tengah hirup-pikuk kehidupan yang semakin kompleks, aku semakin menyadari bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa menemukan kedamaian dalam kebersamaan. Kadang-kadang hanya dengan duduk berdua tanpa bicara pun sudah cukup untuk membuat hati merasa tenang, karena pada akhirnya cinta bukan tentang seberapa banyak hal yang kita lakukan bersama, tapi tentang bagaimana kita bisa merasa nyaman dan aman satu sama lain. Aku juga sering berpikir tentang bagaimana cinta yang sederhana bisa menjadi bentuk penyembuhan bagi luka-luka masa lalu. Ada kalanya kita membawa beban dari pengalaman buruk di masa lalu yang membuat kita sulit membuka hati. Namun, ketika kita menemukan seseorang yang benar-benar mencintai kita dengan tulus, kita bisa mulai menyembuhkan luka-luka tersebut. Cinta yang sederhana adalah ketika kita bisa saling mendukung untuk bangkit dari masa lalu dan menjalani hidup dengan lebih baik. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga rasa ingin tahu tentang pasangan kita. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin merasa sudah mengenal pasangan kita sepenuhnya. Namun pada kenyataannya setiap individu terus berkembang dan berubah. Jadi cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa tetap tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang pasangan kita dan mendukung mereka dalam setiap fase kehidupan. Aku juga percaya bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa saling menghargai ruang pribadi satu sama lain.
Meskipun kita menjalani hubungan, bukan berarti kita harus selalu bersama setiap saat. Setiap individu tetap membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Dan cinta yang sejati adalah ketika kita bisa memberikan ruang tersebut tanpa merasa cemas atau takut kehilangan. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga sikap rendah hati dalam sebuah hubungan. Kita tidak perlu selalu merasa benar atau memaksakan kehendak kita pada pasangan kita. Sebaliknya, kita harus belajar untuk mengakui kesalahan kita dan meminta maaf ketika diperlukan. Sikap rendah hati inilah yang akan membuat hubungan tetap sehat dan harmonis meski dalam kesederhanaannya. Aku juga sering membayangkan bagaimana cinta yang sederhana bisa menjadi sumber inspirasi dalam hidup kita. Ketika kita memiliki seseorang yang benar-benar mencintai kita, kita bisa menemukan motivasi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi tantangan hidup, karena ada seseorang yang selalu mendukung kita dari belakang. Cinta yang sederhana adalah ketika kita bisa saling menginspirasi untuk menjadi lebih baik. Setiap hari ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga konsistensi dalam sebuah hubungan. Kita tidak bisa hanya mencintai pasangan kita saat suasana hati sedang baik atau saat segalanya berjalan lancar. Cinta yang sejati adalah tentang bagaimana kita bisa tetap mencintai mereka meski dalam situasi yang sulit atau ketika mereka sedang tidak dalam performa terbaiknya. Aku juga percaya bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa saling menghormati impian dan tujuan hidup satu sama lain. Kita tidak boleh membatasi pasangan kita hanya demi menjaga hubungan tetap utuh. Sebaliknya, kita harus mendukung mereka untuk mengejar impian mereka, karena pada akhirnya kebahagiaan individu adalah bagian dari kebahagiaan hubungan itu sendiri. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga rasa humor. Dalam sebuah hubungan, tawa adalah obat terbaik untuk menghadapi masalah-masalah kecil yang sering kali muncul dalam hubungan cinta. Yang sederhana adalah ketika kita bisa tertawa bersama atas hal-hal kecil yang lucu, atau bahkan tertawa atas kesalahan kita sendiri. Karena pada akhirnya hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kemarahan atau kesedihan. Aku juga sering berpikir tentang bagaimana cinta yang sederhana bisa menjadi bentuk pemberontakan terhadap standar dunia yang semakin materialistis. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba instan dan penuh tekanan, cinta yang sederhana adalah bentuk perlawanan terhadap gaya hidup yang terlalu fokus pada penampilan atau pencapaian materi cinta. Yang sejati adalah ketika kita bisa mencintai seseorang tanpa syarat apapun, tanpa melihat status sosial atau kepemilikan materi. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kasih sayang dan batasan dalam sebuah hubungan. Kita tidak bisa selalu memberikan segalanya kepada pasangan kita, karena pada akhirnya kita tetap individu yang memiliki kebutuhan dan prioritas sendiri. Cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa mencintai dengan tulus tanpa kehilangan diri kita sendiri. Aku juga percaya bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa saling menghargai perbedaan satu sama lain. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama, dan itulah yang membuat hubungan menjadi menarik. Kita tidak perlu
selalu setuju dengan pandangan pasangan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap menghormati perbedaan tersebut tanpa merasa perlu memaksakan kehendak kita. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga rasa syukur dalam sebuah hubungan. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang kurang, sehingga lupa untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Padahal, jika kita mau melihat lebih dalam, banyak sekali hal-hal kecil yang patut disyukuri dalam sebuah hubungan, seperti kehadiran seseorang yang selalu ada di samping kita saat kita membutuhkan, atau senyum yang mampu menghangatkan hati di tengah hari yang melelahkan. Rasa syukur inilah yang membuat cinta tetap hidup dan tumbuh meski dalam kesederhanaannya. Aku juga sering membayangkan bagaimana cinta yang sederhana bisa menjadi bentuk pemberontakan terhadap standar dunia yang semakin materialistis. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba instan dan penuh tekanan, cinta yang sederhana adalah bentuk perlawanan terhadap gaya hidup yang terlalu fokus pada penampilan atau pencapaian materi. Cinta yang sejati adalah ketika kita bisa mencintai seseorang tanpa syarat, apapun, tanpa melihat status sosial atau kepemilikan materi. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kasih sayang dan batasan dalam sebuah hubungan. Kita tidak bisa selalu memberikan segalanya kepada pasangan kita, karena pada akhirnya kita tetap individu yang memiliki kebutuhan dan prioritas sendiri. Cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa mencintai dengan tulus tanpa kehilangan diri kita sendiri. Aku juga percaya bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa saling menghargai perbedaan satu sama lain. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama, dan itulah yang membuat hubungan menjadi menarik. Kita tidak perlu selalu setuju dengan pandangan pasangan kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap menghormati perbedaan tersebut tanpa merasa perlu memaksakan kehendak kita. Ketika kita berbicara tentang perbedaan dalam sebuah hubungan, aku juga teringat pada pentingnya fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan. Kehidupan tidak pernah statis, dan begitu pula dengan hubungan yang kita jalani. Ada kalanya kita harus menyesuaikan diri dengan situasi baru atau tantangan yang muncul, tanpa mengorbankan esensi dari cinta itu sendiri. Cinta yang sederhana adalah ketika kita bisa saling mendukung untuk berubah menjadi lebih baik tanpa merasa tertekan atau dipaksa. Aku juga sering memikirkan bagaimana cinta yang sederhana bisa menjadi bentuk penghargaan terhadap proses, bukan hanya hasil. Terkadang kita terlalu fokus pada tujuan akhir seperti pernikahan atau hidup bersama, sehingga lupa bahwa perjalanan menuju ke sana juga sama pentingnya. Setiap momen kecil, setiap tawa dan tangisan, setiap diskusi panjang di malam hari adalah bagian dari cerita cinta kita yang unik. Cinta yang sederhana adalah ketika kita bisa menikmati setiap langkah kecil dalam perjalanan ini tanpa terburu-buru mencapai garis finish. Di tengah semua kerumitan dunia yang semakin cepat bergerak, aku semakin menyadari bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa menciptakan ruang untuk ketenangan dalam hubungan kita. Dunia mungkin berputar dengan kecepatan tinggi, tapi cinta yang sejati adalah tempat kita bisa berhenti sejenak,
melepaskan beban dan merasa damai. Meski hanya dalam diam atau percakapan ringan, cinta yang sederhana memberikan kita rasa aman yang sulit ditemukan di tempat lain. Aku juga percaya bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan dan tumbuh bersama. Tidak ada hubungan yang sempurna, dan pasti ada saat-saat di mana kita membuat kesalahan. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk belajar dari kesalahan tersebut dan menjadikannya pelajaran untuk hubungan yang lebih kuat di masa depan. Cinta yang sederhana adalah ketika kita bisa saling memaafkan dan melanjutkan langkah tanpa membawa beban masa lalu. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga koneksi emosional yang mendalam dengan pasangan kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba sibuk, kita seringkali melupakan pentingnya menyentuh hati satu sama lain melalui kata-kata, tindakan, atau bahkan tatapan. Mata cinta yang sederhana adalah ketika kita bisa tetap terhubung secara emosional meski dalam kesibukan yang padat. Karena pada akhirnya cinta adalah tentang kedekatan hati, bukan sekadar kebersamaan fisik. Aku juga sering membayangkan bagaimana cinta yang sederhana bisa menjadi bentuk revolusi pribadi bagi kita. Mencintai seseorang dengan tulus dan sederhana adalah cara kita melawan egoisme, individualisme, dan kecenderungan untuk selalu memprioritaskan diri sendiri. Dalam cinta yang sederhana, kita belajar untuk memberi, mendengarkan, dan memahami tanpa syarat apapun. Ini adalah bentuk pertumbuhan spiritual yang sangat berharga dalam hidup. Ketika aku memikirkan tentang cinta yang sederhana, aku juga teringat pada pentingnya menjaga komitmen tanpa merasa terbebani. Komitmen bukan tentang membatasi diri atau merasa terjebak, tapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk tetap setia pada hubungan kita setiap hari. Cinta yang sederhana adalah ketika kita bisa melihat komitmen sebagai bentuk kebebasan untuk membangun sesuatu yang bermakna bersama orang yang kita cintai. Aku juga percaya bahwa cinta yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bisa saling memberdayakan satu sama lain. Kita tidak perlu menjatuhkan pasangan kita untuk merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus mendukung mereka untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka, karena pada akhirnya kebahagiaan individu adalah fondasi dari kebahagiaan bersama. Cinta yang sederhana adalah ketika kita bisa saling menguatkan tanpa merasa perlu bersaing. Di akhir perjalanan pemikiran ini, aku menyadari bahwa cinta yang sederhana bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan, tapi juga bukan hal yang mustahil. Untuk diwujudkan cinta seperti ini adalah hasil dari usaha, kesadaran, dan niat baik dari kedua belah pihak. Ia tidak datang begitu saja, tapi dibangun melalui momen-momen kecil yang kita jalani bersama dengan penuh ketulusan. Jadi jika kamu sedang mencari cinta yang sederhana, mulailah dengan mencintai dirimu sendiri dengan sederhana dan tulus. Ketika kamu sudah bisa menerima dirimu apa adanya, kamu akan lebih mudah menemukan seseorang yang bisa mencintaimu dengan cara yang sama. Ingatlah bahwa cinta yang sederhana bukan tentang menurunkan standar, tapi tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang paling mendasar dan otentik. Dan jika kamu merasa lelah dalam pencarian ini, jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Setiap orang memiliki ritme dan waktunya masing-masing untuk menemukan cinta yang sesuai dengan hatinya. Yang terpenting adalah tetap percaya bahwa cinta yang sederhana itu ada, dan
layak untuk diperjuangkan. Ketika waktunya tiba, kamu akan menemukan bahwa cinta yang sederhana bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih indah dan bermakna. Nikmatilah setiap langkah yang kamu ambil menuju cinta itu, karena setiap detiknya adalah bagian dari proses yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana.